Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat pagi saudara sebangsa dan air. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Wende nomor 806. Tuhan menjagamu. Salam, kembali kita baca firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat sampai dengan yang kelima. Pasal yang keempat. Elisa menolong seorang janda miskin. Pada suatu hari janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal, dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat, kepada Allah. Tetapi ia berhutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai pembayaran utang almarhum suami saya. Bagaimana saya dapat menolong ibu?" tanya Elisa.
ibu mempunyai apa di rumah? Tidak punya apa-apa, jawab wanita itu, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Elisa berkata, pergilah meminjam sebanyak mungkin botol-botol kosong dari tetangga-tetangga ibu. Setelah itu hendaklah ibu serta anak-anak ibu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuanglah minyak dari botol kecil itu ke dalam botol-botol itu dan pisahkan yang sudah penuh. Maka pulanglah wanita itu ke rumahnya. Setelah ia dengan anaknya masuk dan menutup pintu rumah, ia mengambil botol kecil yang berisi minyak zaitun itu, lalu menuangkan minyak itu ke dalam botol-botol yang diberikan anak-anaknya kepadanya. Setelah botol-botol itu penuh semua, ia meminta 1 botol lagi. Sudah habis, jawab seorang dari anak-anaknya. Maka minyak itu tidak mengalir lagi. Kemudian ibu itu pergi lagi kepada Nabi Elisa, dan Elisa berkata, juallah minyak itu untuk membayar semua utang ibu, dan selebihnya cukup untuk menghidupi ibu dan anak-anak ibu. Elisa dan wanita kaya itu di Sunem. Di Sunem tinggal seorang wanita kaya. Pada suatu hari ketika Elisa pergi ke Sunem, wanita itu mengundangnya makan. Sejak itu setiap kali Elisa mampir di Sunem, ia makan di rumah wanita itu. Kemudian berkatalah wanita itu kepada suaminya, saya yakin bapak yang setiap mampir di sini itu sungguh-sungguh seorang hamba Allah. Baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil di tingkat atas rumah kita dan melengkapinya dengan tempat tidur, meja, kursi, dan lampu, supaya ia dapat menginap di situ setiap kali ia mengunjungi kita. Pada suatu hari Elisa datang lagi ke Sunem. Setelah ia naik ke kamarnya untuk beristirahat, ia menyuruh Gehazi, pelayannya, pergi memanggil wanita itu. Setelah wanita itu datang, kata Elisa kepada Gehazi, tanyalah kepadanya, bagaimana saya dapat membalas jerih payahnya untuk kita? Barangkali ia ingin saya pergi kepada raja atau kepada panglima angkatan bersenjata dan berbicara untuk kepentingannya. Wanita itu menjawab, saya tinggal di antara kaum keluarga saya dan tidak kekurangan apa-apa. Maka bertanyalah Elisa kepada Gehazi, kalau begitu, apakah yang dapat saya lakukan untuk dia? Gehazi menjawab, ia tidak mempunyai anak, Pak, dan suaminya sudah tua. Panggillah wanita itu, kata Elisa. Wanita itu datang dan berdiri di pintu. Lalu kata Elisa kepadanya, tahun depan pada waktu seperti ini
ibu sudah menggendong seorang bayi laki-laki. Pak, jangan bohong, kata wanita itu. Bapak kan hamba Allah. Tetapi benarlah apa yang dikatakan Elisa. Tahun berikutnya, kira-kira pada waktu yang sama, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah anak itu besar, pada suatu hari di musim panen, anak itu pergi kepada ayahnya yang berada di ladang bersama para penuai. Tiba-tiba anak itu berteriak kepada ayahnya, "Aduh, kepala saya sakit." "Bawalah anak itu kepada ibunya," kata ayahnya kepada seorang pelayan. Anak itu dibawa kepada ibunya. Lalu ibunya memangku dia. Pada sore harinya anak itu meninggal. Ibunya membawa dia ke atas, ke kamar Elisa, dan membaringkannya di atas tempat tidur. Setelah itu ia keluar dan menutup pintu, lalu pergi meninggalkan suaminya. Ia berkata, "Suruhlah seorang pelayan datang kemari dengan seekor keledai. Saya harus cepat-cepat pergi kepada Nabi Elisa, dan akan segera kembali." "Kenapa harus pergi sekarang?" tanya suaminya. "Hari ini bukan hari Sabat dan juga bukan hari raya bulan baru." "Tidak, mengapa?" jawabnya. Setelah ia memasang pelana pada keledai itu, ia berkata kepada pelayannya, "Paculah keledai itu supaya lari secepat mungkin. Jangan kurang kecepatannya, kalau tidak kusuruh." Maka berangkatlah wanita itu ke Gunung Karmel, ke tempat Elisa. Dari jauh Elisa sudah melihat wanita itu datang. Elisa berkata kepada Gehazi, "Lihat, ibu dari Sunem itu datang. Cepatlah pergi menemui dia dan tanyakan bagaimana keadaannya sekarang juga. Bagaimana keadaannya sekeluarga?" "Semuanya baik," kata wanita itu kepada Gehazi. Tetapi ketika sampai di depan Elisa, ia sujud dan memeluk kaki Elisa. Gehazi hendak menyingkirkan dia dari situ, tetapi Elisa berkata, "Biarkan saja. Tampaknya ia sedih sekali. Tetapi Tuhan tidak memberitahukan apa-apa kepadaku." Wanita itu berkata, "Pak, saya tidak meminta anak kepada Bapak. Telah saya katakan juga kepada Bapak, supaya jangan memberikan harapan yang kosong kepada saya." Elisa menoleh kepada Gehazi, lalu berkata, "Cepat, ambil tongkat saya dan pergilah langsung ke rumah ibu ini. Jangan berhenti untuk memberi salam kepada siapapun yang kau jumpai di jalan. Kalau orang memberi salam kepadamu, jangan buang waktu untuk membalas salamnya. Segera setelah tiba, taruhlah tongkat saya pada tubuh anak itu." Wanita itu berkata, "Bapak Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak." Sebab itu berangkatlah Elisa bersama wanita itu ke rumahnya. Gehazi telah mendahului mereka untuk menaruh tongkat Elisa pada tubuh anak itu, tetapi tidak ada bunyi atau tanda-tanda lain bahwa anak itu hidup. Lalu pergilah Gehazi menemui Elisa dan berkata, "Anak itu tidak bangun."
Setelah sampai di rumah wanita itu, Elisa masuk sendirian ke dalam kamarnya dan melihat mayat anak itu terbaring di atas tempat tidur. Elisa menutup pintu lalu berdoa kepada Tuhan. Sesudah itu ia melungkup di atas anak itu dan merapatkan mulut, mata, dan tangannya ke mulut, mata, dan tangan anak itu. Karena ia melakukan yang demikian, maka tubuh anak itu menjadi hangat. Elisa bangun dan berjalan mundar-mandir di dalam kamar itu, kemudian menelungkup lagi di atas tubuh anak itu. Akhirnya anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Elisa menyuruh Gehazi memanggil ibu anak itu, dan setelah ibu itu masuk, berkatalah Elisa kepadanya, "Ini anak ibu." Ibu itu sujud di depan Elisa dan membawa anaknya keluar. 2 keajaiban lagi. Suatu waktu terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri. Maka Elisa kembali ke Gilgal. Ketika ia sedang mengajar sekelompok nabi, ia menyuruh pelayannya mengambil belanga yang besar dan memasak makanan bagi mereka. Salah seorang dari nabi-nabi itu keluar ke ladang untuk mencari sayuran. Lalu ia menemukan sejenis tanaman tabu yang liar. Ia memetik buah tanaman itu sebanyak-banyaknya dan membawanya pulang tanpa mengetahui buah apa itu. Ia memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam belanga. Setelah masak, ia membagi-bagikan kepada nabi-nabi itu. Tetapi baru saja mereka mencicipi makanan itu, mereka berteriak kepada Elisa, "Pak, ini racun." Mereka tidak mau memakannya. Maka Elisa menyuruh mengambilkan sedikit tepung, lalu ia menaburkannya ke dalam belanga itu. Setelah itu ia berkata, "Bagikan lagi makanan ini." Ternyata makanan itu tidak berbahaya lagi. Pada suatu waktu yang lain, seorang laki-laki datang dari Salisa. Ia membawa untuk Elisa gandum yang baru dipotong dan juga 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu, dan juga gandum yang baru dipotong. Elisa menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti itu kepada nabi-nabi itu. Tetapi pelayan itu berkata, "Tidak mungkin cukup untuk 100 orang." Elisa menjawab, "Bagikan saja supaya mereka makan, sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan dari segelas dan setelah makan masih ada sisanya." Pelayan itu membagikan makanan itu kepada mereka, dan mereka semuanya makan. Setelah makan masih ada sisanya seperti yang dikatakan Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Sebab melalui Naaman
Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa, tapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu, seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkuti sebagai lawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada majikannya, "Nyonya, sekiranya Tuhan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan." Ketika Naaman mendengar hal itu, ia pergi kepada raja dan menceritakan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Raja berkata, "Baik, pergilah kepada raja Israel. Saya akan menulis surat kepadanya." Maka berangkatlah Naaman dengan membawa 30.000 uang perak, 6.000 uang emas, dan 10 setel pakaian yang bagus-bagus. Surat yang dibawanya itu berbunyi demikian, "Melalui surat ini aku memperkenalkan perwiraku Naaman kepada Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Ketika Raja Israel membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas sambil berkata, "Celaka, apa sebabnya Raja Syria itu minta aku menyembuhkan orang ini? Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku." Nabi Elisa mendengar tentang hal itu dan mengirim pesan ini kepada Raja Israel. "Mengapa cemas? Suruhlah orang itu datang kepada saya supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi." Karena itu berangkatlah Naaman dengan kereta kudanya ke rumah Elisa dan berhenti di depan pintu. Elisa mengutus seorang pelayan untuk berkata begini kepada Naaman, "Pergilah Tuan, mandi 7 kali di sungai Jordan. Nanti Tuan sembuh sama sekali." Mendengar itu Naaman marah dan berkata, "Saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdosa kepada Tuhan Allahnya, serta menggerakkan tangannya di atas bagian badan saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Sungai Ahana dan Parpar di Damasik lebih baik dari sungai
manapun juga di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, Tuan, seandainya Tuan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuan mandi supaya sembuh. Sebab itu, pergilah Naaman ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan dirinya di dalam sungai itu 7 kali, seperti yang disuruh oleh Elisa. Maka sembuhlah Naaman, badannya menjadi sehat, kecuali seperti badan anak muda. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, kata Naaman. Kain yang bagus-bagus semuanya itu diberitakannya kepada 2 orang pelayannya yang disuruhnya berjalan mendahului Gehazi. Setelah sampai di bukit tempat tinggal Elisa, Gehazi mengambil uang dan pakaian itu dari pelayan-pelayan Naaman, kemudian menyimpannya di dalam rumah pelayan itu. Disuruhnya pulang, lalu ia masuk kembali ke dalam rumah. Elisa bertanya, "Kau dari mana?" "Tidak dari mana-mana, Tuan," jawabnya. Tetapi Elisa berkata, "Hati saya ada di sana ketika Naaman turun dari keretanya untuk menemui engkau. Ini bukan waktunya untuk mendapat uang dan membedah kebun zaitun, kebun anggur, domba dan sapi serta hamba-hamba. Karena kau menerima pemberian itu, kau akan menerima juga penyakit Naaman. Bahkan untuk selama-lamanya, keturunanmu pun akan mendapat penyakit itu." Ketika Gehazi keluar dari situ, ia mendapat penyakit kulit. Kulitnya menjadi putih sekali. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kiranya bisa menjadi pegangan hidup kita untuk masa-masa sulit sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.